Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Ramadan, MPM 1010062. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya dengan judul permohonan sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai tempat berpijak manusia dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari. Tanah sangat erat hubungannya dengan manusia karena tanah mempunyai nilai ekonomis bagi segala aspek kehidupan manusia dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 21 Ayat 1 disebutkan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah tersebut. Untuk melaksanakan ketentuan pemberian hak milik atas tanah perlu diatur dalam suatu perundang-undangan. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tercatat bahwa masyarakat telah cukup mengerti tentang pentingnya peranan kepastian hukum hak atas tanah. Hal ini terbukti dari banyaknya permohonan hak milik atas tanah negara bebas yang bermasyarakat ajukan. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat tanah yang belum bersertifikat. Salah satu faktor yang menjadi penyebab belum maksimalnya adalah pelaksanaan kepastian hukum hak atas tanah, dikarenakan masih kurangnya kesadaran hukum di masyarakat akan arti penting sertifikat tanah. Di samping itu, adanya faktor yang berkembang di masyarakat, di mana masyarakat beranggapan bahwa pelayanan instansi pertanahan itu berbelit-belit dengan proses yang tidak jelas, serta memakan waktu, tenaga, biaya, dan keluhan lainnya. Maka dari itu, diperlukan paparan mengenai pelayanan permohonan hak atas tanah. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Junto Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara eksplisit menyatakan sertifikat adalah suatu tanda bukti hak atas tanah. Namun dalam perkembangan, eksistensi sertifikat hak atas tanah tidak hanya dipandang dari segi hukum semata, juga dipandang dari segi sosial, ekonomi, politik, pertanahan, dan keamanan. Bahkan di era globalisasi saat ini, lalu lintas transaksi bidang pertanahan menjadi semakin ramai hingga bermuara kepada upaya efisiensi dan transparansi penegakan hukum. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana tata cara dan prosedur permohonan penyerahan sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Kedua, upaya apa yang telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dalam menanggapi keluhan masyarakat terhadap permohonan sertifikat hak milik atas tanah. Yang terakhir yaitu apa hambatan yang terjadi dalam proses permohonan sertifikat hak milik atas tanah yang telah diberikan negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian. Penelitian ini berujung pada agar dapat memenuhi tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi orang yang akan atau ingin mengetahui tentang cara permohonan dan pemberian hak atas tanah negara beserta pendapatannya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini. 1. Untuk mengetahui tata cara dan prosedur permohonan sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. 2. Untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat terhadap keluhan yang ada di masyarakat. Terakhir, untuk mengetahui hambatan apa yang muncul dalam permohonan sertifikat hak milik atas tanah. Kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritis. Sebagai kegunaan, penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan dijadikan informasi dalam menuangkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Yang kedua, kegunaan praktis. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan memfokuskan kepada tingkat kesadaran hukum bagi masyarakat dalam membuat sertifikat tanah, sehingga diharapkan semua pihak yang berkaitan serta yang berkepentingan dapat lebih meningkatkan kesadaran hukum dan memahaminya. Kerangka pemikiran. Permohonan sertifikat hak milik atas tanah. Ketentuan tentang permohonan pemberian sertifikat hak milik atas tanah diatur dalam pasal 31 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang berbunyi sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang bersangkutan.
Metode penelitian. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Dalam uraian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan penulis, yaitu penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penggunaan metode ini berimplikasi pada teknik pengumpulan dan analisis data serta simpulan yang diambil. Spesifikasi penelitian. Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan dokumen dikatakan deskriptif. Karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Istilah analitis yang itu mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, dan memberi makna terhadap, yaitu cara atau prosedur permohonan sertifikat hak milik atas tanah di kantor pertahanan Kabupaten Bandung Barat. Metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, yang artinya di mana suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju identifikasi masalah dan berujung kepada penyelesaian masalah. Penelitian ini secara yuridis dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian secara sosiologis dikaitkan dengan keadaan nyata yang ada dalam masyarakat. Tahap penelitian. Tahap penelitian dalam penulisan ini dilakukan tahapan dalam pelaksanaan penelitian yang terdiri dari tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua tahap persiapan, yang terakhir yaitu tahap penelitian. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik tertulis, berita, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara ditempuh meneliti untuk mengumpul data dengan alat pengumpul data yang cocok untuk digunakan dalam penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan penulis yaitu studi kepustakaan, yang berdasarkan pada pengumpulan hasil dari dokumen-dokumen, baik tertulis, berita, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung serta berhubung dalam proses penelitian ini. Analisis data. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan penelitian untuk mempertemukan kesenjangan antara teori Dassault dan praktik desain. Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana penulis selain mengolah data dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun studi pustaka yang telah dipersiapkan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis atau saya, yaitu peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Penulis memilih lokasi penelitian di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat karena telah sesuai dengan topik yang telah ditentukan dan telah dipertimbangkan dengan baik oleh penulis. Sekian presentasi hasil dari proposal yang saya ajukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.